Terkait pencarian korban longsor dan evakuasinya, kami sudah terhubung dengan Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Bapak Abdul Muhari. Selamat sore, Pak Muhari. Selamat sore, Mbak Friska. Iya, Pak Muhari, apa informasi terkini terkait korban tewas yang bisa disampaikan dan juga mungkin korban yang masih hilang? Informasi terakhir yang kami dapat 4 korban yang masih hilang ya, Pak ya? Ya, benar. Kami baru saja berkoordinasi minta informasi tentang hasil pencarian hari ini bersama BPBD Jabar dan juga Kakansar Jabar, dan seperti tadi disampaikan mungkin hari ini kita belum menemukan tambahan jasad yang dilaporkan hilang dari upaya pencarian sehari ini. Jadi status jumlah korban masih sama dengan penutupan pencarian kemarin, yakni jasad yang sudah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia itu berjumlah 21 orang. Ini semuanya sudah teridentifikasi. Kemudian yang selamat ada 6 orang dan masih dalam daftar pencarian 4 orang, Mbak Priska. Kita harapkan mungkin besok sudah bisa, semoga sudah bisa ditemukan karena tim di lapangan juga sudah dilengkapi dengan K9, personil K9 ya. 4 korban yang hilang ini diperkirakan ada di satu titik yang sama, dan apakah sudah diketahui Pak titik di mana korban hilang ini? Ya, untuk titik pencarian yang 4 orang ini sudah diketahui dari laporan masyarakat sekitar ya, dari laporan pekerja yang sebelumnya ada di situ. Tapi memang kemarin concernnya kan ada di memastikan bagaimana upaya pencarian ini bisa optimal, tetapi di lain pihak juga keselamatan personil di lapangan harus terjamin. Jadi memang pada penutupan pencarian kemarin diharapkan ada pengamatan lebih lanjut ya dari Badan Geologi yang bisa melihat dari sisi mana dari site operasi ini yang masih berkemungkinan terjadinya longsor susulan. Karena dalam setiap hari pencarian dari mulai hari Jumat, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin itu selalu terjadi longsor susulan. Jadi ini tentu saja menjadikan concern bahwa pencarian tetap harus optimal dengan memanfaatkan waktu selama fase tanggap darurat dalam 7 hari setelah pasca kejadian, tetapi tentu saja keselamatan personil di lapangan juga harus diperhatikan, Mbak Priska. Ya, selain kesulitan untuk mengantisipasi keamanan personil di lapangan dari longsor, antisipasi longsor susulan, apakah ada kesulitan lain Pak dalam evakuasi 4 korban hilang ini? Kami rasa tidak ya, secara teknis karena site-nya jelas, titik operasi pencarian jelas karena kita tahu lokasi longsoran ada di mana, kemudian itu juga tidak terlalu besar ya, tidak seperti ketika kita bicara longsor yang membawa masuk korban ke dalam jurang dan seterusnya. Ini site-nya jelas, titik pencarian jelas, tetapi yang memang kita pertimbangkan adalah faktor keselamatan, karena ketika personil menggunakan alat berat untuk menggali di bagian bawah, ini sama halnya dengan aktivitas penggalian tambang ini sebenarnya, side cutting ya, artinya ada slope yang kemudian kita papas untuk mencari korban. Nah ini sangat rentan karena begitu slope ini kita papas, kita potong, kita angkat, kita gali, maka stabilitas lereng di bagian atas akan terganggu. Nah ini yang kemudian menyebabkan setiap hari pencarian dari hari Jumat itu selalu ada longsor susulan. Dan ini benar-benar harus kita pastikan supaya upaya pencarian korban ini tidak lantas memakan korban baru. Ini pada intinya itu. Tapi tetap tentu saja tim di lapangan mengoptimalkan waktu yang ada dengan segenap sumber daya yang ada. 712 personil, beberapa alat berat sudah dikerahkan, plus K9. Ya. Signifikan Pak penggunaan anjing pelacak untuk melacak titik di mana korban hilang ini? Ya, memang kalau kita berbicara pencarian korban di lapangan,
makin sedikit daftar pencarian orang yang kita tersisa, maka semakin dalam tanda kutip semakin sulit pencarian itu karena posisi yang mungkin berpisah atau posisi yang mungkin lebih sulit dari sebelumnya. Karena kalau misalkan catatan korban atau catatan pekerja yang ada di sana pada saat kejadian itu jumlahnya 31 orang ya. 6 orang selamat, kemudian ada 19 jasad yang sudah ditemukan, tentu saja ini pada bagian posisi yang sudah agak di luar atau di depan daerah longsoran sehingga relatif lebih mudah dalam tanda kutip dengan segenap tantangannya untuk ditemukan. Nah, makin sedikit sisa pencarian ini secara teknis akan lebih sulit. Itulah kenapa kemudian personil di lapangan, tim gabungan menggunakan juga anjing pelacak untuk mengidentifikasi awal dulu kira-kira di titik mana yang akan digali lebih lanjut, Mbak Priska. Baik, bagaimana dengan korban luka-luka Pak yang selamat? Apakah semuanya sudah kembali pulang atau masih ada perawatan lanjutan? Masih ada beberapa di rumah sakit dan puskesmas yang disampaikan ke kami. Tentu saja kita pastikan dulu korban ini selesai perawatan daruratnya, selesai perawatan pertolongan pertamanya. Nanti seperti juga sudah kita lihat pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat juga melakukan pendampingan dalam perawatan korban selamat ini, termasuk juga dengan hal-hal lain yang sifatnya sosial yang nanti akan disampaikan oleh Pemprov Jawa Barat. Pada intinya sebenarnya untuk korban luka ini, itu SOP-nya kita pastikan dulu mereka aman atau lukanya bisa tertangani, baru nanti kita akan berkesempatan untuk pulang kembali ke rumah masing-masing. Baik, harapan kami semua korban hilang segera ditemukan dan juga keamanan dari tim penyelamat boleh menyelesaikan, tim keamanan terjaga dan juga boleh menyelesaikan tugas ini dengan baik dan sempurna. Terima kasih Pak Ahmad Muhari dari Pusat Data Informasi BNPB sudah bergabung bersama kami di Sindo sore-sore hari ini. Selamat beraktivitas kembali dan salam sehat Pak, selamat bertugas. Terima kasih Mbak Priska.